Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 resmi dibuka. Mulai hari ini 20 Agustus 2024 sore hingga 6 September mendatang. Badan Kepegawaian Negara atau BKN juga telah mengumumkan formasi CPNS mulai Senin 19 Agustus hingga 2 September 2024. Calon pelamar dihimbau untuk mempersiapkan diri dengan baik dan terus memantau informasi terbaru seputar proses seleksi CPNS ini. Proses seleksi ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia yang ingin berkarir sebagai aparatur sipil negara. Pasalnya, ada beberapa keuntungan dan fasilitas yang bisa dinikmati jika lolos CPNS 2024. Salah satunya adalah gaji yang stabil setiap bulannya. Selain itu, karir sebagai PNS juga relatif aman dari resiko pemecatan atau PHK. Hal ini lantaran instansi pemerintah cenderung lebih stabil dibandingkan perusahaan swasta. Berikut adalah daftar tunjangan dan fasilitas yang bisa didapatkan jika lolos CPNS 2024. Satu, asuransi kesehatan. Semua PNS dilindungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. 2. Beasiswa khusus CPNS. PNS bisa memiliki akses ke berbagai beasiswa seperti beasiswa Pendidikan Indonesia atau PPI, LPDP, dan beasiswa dari Kominfo serta BKN. 3. Gaji stabil. Setiap pelamar CPNS akan mengetahui rincian gaji yang akan diterima melalui laman sschasn.bkn.id. 4. Tunjangan beragam. PNS berhak mendapatkan berbagai tunjangan mulai dari tunjangan profesi, kinerja, hingga tunjangan keluarga. 5. Dana pensiun. Semua PNS mendapatkan jaminan pensiun yang juga menjadi salah satu alasan utama banyak orang bercita-cita menjadi PNS. 6. Gaji ke-13. PNS juga mendapatkan gaji ke-13 sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas kinerja mereka yang nominalnya setara dengan 1 bulan gaji. 7. Jenjang karir jelas. PNS memiliki peluang untuk naik pangkat atau jabatan berdasarkan usia dan kinerja yang tercatat di instansi tempat mereka bekerja. 8. Pelatihan dan lomba skill. Instansi pemerintah seringkali mengadakan pelatihan kompetisi serta lomba keterampilan bagi PNS sebagai bentuk apresiasi dan pengembangan diri. 9. Fasilitas kendaraan dan rumah dinas. Bagi PNS dengan jabatan tertentu seperti kepala bidang atau kepala seksi bisa mendapatkan kendaraan dinas. Bahkan, beberapa golongan PNS juga bisa mendapatkan rumah dinas. 10. Kemudahan kredit bank. PNS seringkali mendapatkan kemudahan saat mengajukan pinjaman ke bank termasuk dalam program kredit pemilikan rumah atau KPR. 11. Tetap bisa melanjutkan kuliah S2 hingga S3 sambil bekerja. PNS bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau S3 tanpa harus berhenti bekerja. Tak sampai di situ, mereka juga tetap bisa mendapatkan gaji dan kenaikan karir setelah lulus. 12. Pindah instansi atau lokasi kerja. PNS dapat mengajukan perpindahan instansi atau lokasi kerja setelah memenuhi syarat. 13. Jam kerja stabil. Jam kerja PNS terutama di instansi pemerintah daerah biasanya stabil, yakni di jam 7.30 hingga 16.00. 14. Libur akhir pekan dan hak cuti. PNS biasanya mendapatkan hak libur 2 hari setiap akhir pekan. Mereka juga mendapatkan hak cuti yang lebih fleksibel dan lebih lama dibandingkan pegawai swasta.